Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala alihi thayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita salam Imam Zaman. Assalamualaikum warahmatullahi Muhammad al-Hujjat ibn al-Hasan al-Imam al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farajal syarif. Ikhwan, akhwat sekalian peserta kajian wawasan dasar keislaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali dapat bertemu melanjutkan kajian akidah. Alhamdulillah juga kita sudah masuk kepada atau hari ini kita akan membahas tentang tauhid. Ya. Setelah sebelumnya kita membahas tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala baik sebagai wajibul wujud maupun sebagai pengada, ya. Dan para ulama akidah atau mutakallim memang setelah membahas keberadaan Allah Subhanahu wa taala melanjutkannya dengan pembahasan tauhid. Pembahasan tauhid meliputi beberapa sub pembahasan. Pertama tentang makna tauhid. Kemudian tingkatan atau tahapan-tahapan tauhid. Nah, selanjutnya adalah terakhir telaah lebih lanjut tentang perbedaan antara tauhid dan syirik. Terkait pembahasan pertama atau poin pertama yaitu tentang makna tauhid, ya, dalam beberapa banyak buku akidah ya, atau literatur kajian akidah disebutkan bahwa tauhid berasal dari kata bahasa Arab ya, yang bermakna menyatukan atau menganggap sesuatu itu satu. Secara bahasa, tauhid itu dari kata bahasa Arab tauhid ya, yang bermakna secara istilah adalah keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah.
Mungkin tauhid itu keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala hanya milik Islam, atau lebih spesifik hanya milik Islam berdasarkan mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam. Tentunya nanti kita akan bahas lebih jauh. Dan bisa kita simpulkan bahwa tauhid itu adalah keyakinan kepada Tuhan khas Islam. Karena keyakinan kepada Tuhan meskipun ada juga pada atau menjadi ajaran agama-agama yang lain, ya, tetapi mereka tidak memiliki penjelasan keyakinan kepada Tuhan, atau bahkan penjelasan mereka tentang Tuhan itu cenderung kepada syirik dibandingkan dengan tauhid. Nah, ikhwan akhwat sekalian rahimakumullah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala atau keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya tidak sederhana, ya. Tidak sederhana. Artinya bahwa keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala itu, ya, itu terbagi, ya, menjadi beberapa tauhid, ya, yang semua itu oleh para ulama disebut dengan tahapan-tahapan tauhid. Dengan demikian tauhid atau ya tauhid, keyakinan tauhid yang benar itu apabila terkumpul di dalamnya semua unsur tauhid yang disebut dengan tahapan-tahapan tauhid yang nanti akan atau setelah ini akan kita bahas. Saya ingin menyampaikan tentang silakan Ibu. Pentingnya tauhid atau keyakinan tentang tauhid ini. Menurut Islam, ya, menurut Al-Quran dan juga banyak riwayat dan dijelaskan oleh dan didukung oleh sejarah umat manusia, ya, dikuatkan oleh sejarah umat manusia bahwa pencapaian manusia kepada kesempurnaannya itu tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sosial mereka. Dan kehidupan sosial itu akan menjamin atau mengantarkan orang-orang yang di dalamnya kepada kesempurnaannya apabila mereka, ya, hidup dengan tatanan yang adil, ya, tatanan yang adil. Dan tatanan adil itu tidak mungkin terbangun melainkan tatanan masyarakat itu berdasarkan tauhid. Ya. Ketika tauhid menjadi dasar dari kehidupan sosial, ya, maka tatanan ini menolak, ya, kekuasaan, ya, atau kelebihan, apa istilah bahasa yang lain, ya, kekuasaan sebagian manusia atas sebagian yang lain. Misalnya menolak pandangan bahwa lelaki adalah penguasa wanita, atau sebaliknya, ya, yang kaya penguasa bagi miskin, yang berdarah biru penguasa, ya, atas yang tidak berdarah biru misalnya. Yang berilmu penguasa
atas orang yang bodoh misalnya. Dan seterusnya. Ketika itu tidak ada dalam suatu masyarakat, maka masyarakat akan berjalan sesuai dengan ideologi keadilan. Dan ini akan memastikan setiap orang yang ada dalam masyarakat itu ya saling mendukung untuk sampai pada kesempurnaannya. Ini yang disebut dengan khidmat masyarakat. Ya. Jadi sebagian membantu sebagian yang lain untuk sampai pada kesempurnaannya. Nah, mungkin itu singkat tentang pentingnya tauhid ya dalam kehidupan kita. Nah, sehingga ya kita harus berusaha untuk menjaga keyakinan kita kepada tauhid ini ya. Sebagai komitmen kita untuk menciptakan tatanan kehidupan sosial yang berkeadilan ya. Nah, tentu saja keyakinan kepada tauhid ini ya di samping sesuatu yang paling mendasar juga harus ya tadi kembali bahwa karena pentingnya ya dan tidak ada konsep dalam Islam bahkan konsep di manusia yang paling mendasar dan paling penting bagi manusia itu lebih dari tauhid ya. Yang paling mendasar dan paling penting bagi manusia ya. Karena itu kita harus berusaha menjaga keyakinan kita ya kepada tauhid ini untuk selalu benar. Ya. Dan tidak mudah untuk digoyangkan atau dipalingkan. Nah, di sini kita melihat pentingnya kajian-kajian tentang tauhid ya. Nah, agar sebagai bentuk upaya kita menjaga agar keyakinan tauhid kita ya tidak mudah bahkan mampu mengembalikan upaya-upaya yang mencoba untuk menggoyangkan dan meruntuhkannya ya. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita ya, di antara para ulama dan juga para pengikut mereka. Ya, setelah kita memahami makna dari tauhid ya. Dan yang penting di sini adalah pengertian tauhidnya yang secara istilah yang akan menjadi tema pembahasan kita ya. Jadi tema kita tentang tauhid itu adalah pengertiannya secara istilah. Nah, setelah itu tadi ya tentang pentingnya ya secara singkat tadi sudah saya sampaikan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada intinya, yaitu seperti apa konsep yang sempurna ya tentang tauhid itu. Ya, seringnya ya ketika ditanya tauhid itu apa? Ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Hanya seperti itu, sederhana. Padahal kenyataannya ya keyakinan kepada bahwa tidak ada Tuhan selain Allah itu ya terbentuk dari beberapa makna tauhid ya yang disebut dengan tahapan tauhid. Pertama, jadi kita masuk ke tahapan-tahapan tauhid. Dalam buku Al-Aqidah fi Dhawil Kitab wa Sunnah, akidah ya menurut Al-Quran dan Sunnah, tahapan tauhid dimulai dari tauhid ya kan wajibul wujud. Pernah dengar istilah wajibul wujud kan?
Coba saya ingin bertanya dulu kepada yang offline. Ibu siapa? Ibu Hani. Apa makna wajibul wujud, Ibu? Sebelumnya sudah kita bahas. Ya. Dan tidak diadakan. San. Terus? Ya, betul sekali. Allah itu ada dengan sendirinya, kan gitu. Terus antum? Siapa namanya? Husain, ya lupa. Nah. Ya, Allah Husain. Wajibul wujud. Hah? Ada tambahan mungkin? Tanpa alasan, tanpa argumen maksudnya. Tanpa sebab, ya. Alasan itu kan sebab, tapi untuk ilmu ya. Ya, untuk konsep. Kalau untuk realitas, ya sebab. Ya, betul. Wajibul wujud itu sesuatu yang dengan wujud, ya, sesuatu yang memiliki relasi atau hubungan keniscayaan dengan wujud. Ya, itu bahasa logikanya, Ibu. Ya, bahasa lainnya sesuatu yang niscaya ada. Kenapa sesuatu itu niscaya ada? Ya, dari situ baru kita sesuatu yang niscaya ada, maka ini ya, itu konsekuensi dari sebelumnya apa? Sesuatu yang niscaya ada. Sesuatu yang niscaya ada, maka adanya tanpa sebab. Gitu. Jadi sebenarnya kalau mau menjawab yang pertama, jawaban pertama yang harus diberikan ketika ditanya apa itu wajibul wujud, sesuatu yang niscaya ada. Gitu. Baru gara-gara karena dia niscaya ada, maka dia tidak bersebab. Kan gitu. Nah, kenapa dia niscaya ada? Apa yang maksud dengan niscaya ada? Ya, artinya akal. Ya, ketika dia sebelum dia mengatakan ya ada kepada sesuatu itu, ya ini sesuatu yang niscaya ada. Ya, kenapa dia niscaya ada? Akal ketika atau sebelum mengatakan dia ada, dia memikirkan dulu hubungan antara predikat yang mau diberikan kepada sesuatu ini. Apa relasinya? Dia pikir, oh niscaya. Ada 3 relasi, ya. Ada niscaya, ada kemungkinan, dan ada mustahil. Nah, setelah diketahui bahwa relasinya sesuatu ini dengan predikat yang akan diberikannya, yaitu keberadaan, ya, itu adalah niscaya, maka dikatakan dia niscaya ada. Karena niscaya ada, ya. Jadi sesuatu yang niscaya ada. Nah, dari sini ya kita menyimpulkan 2. Gitu. Apa? 1. Allah yang kita sebut sebagai wajibul wujud, ya, tidak bergantung. Ya, tidak bergantung. Nah, dari Allah tidak bergantung ini, ya, kita bisa memandang bahwa Allah adalah ya Tuhan satu-satunya. Kesimpulan yang kedua, Ustaz. Kenapa? Kesimpulan yang kedua. Bukan, turunan dari kesimpulan yang pertama. Jadi karena Allah tidak bergantung, maka Tuhan adalah satu-satunya. Maaf, Tuhan, jadi Allah adalah tidak tersusun. Ya kan?
tidak tersusun dalam kurung atau sederhana. Ya. Tidak memiliki bagian. Ya. Tauhid wajibul wujud. Nah, ini tauhidnya ya. Ini tauhidnya. Nah, ini disebut dengan tauhid ya ahadi. Tauhid apa? Tauhid ahadi. Ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ikhlas yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad. Ya. Para ulama tafsir dan dia juga adalah ulama akidah, ya teolog muslim, menjelaskan bahwa qul huwallahu ahad menunjukkan tauhid ahadi. Ya. Jadi kalau ditanya tauhid wajibul wujud itu apa? Satu, tauhid ahadi. Gitu. Kedua, Allah tidak bergantung. Maaf, ini ada dua ya. Ya. Kok kayak yang bingung. Enggak, satu aja. Kesimpulan bahwa Allah wajibul wujud, sesuatu yang niscaya ada, maka dia tempat bergantung selainnya, segala sesuatu selainnya. Nah, dari sini muncul tauhid wahidi. Ya. Apa? Tidak ada Tuhan selainnya. Atau tidak ada yang sama selainnya. Dia tidak memiliki tandingan. Ya, yang disebut dengan tauhid wahidi. Ya, namanya banyak ya. Saya pilih itu aja yang keinget. Di dalam surat Al-Ikhlas itu walam yakullahu kufuwan ahad. Nah, itu menunjukkan tauhid wahidi. Dan beberapa ayat dengan tegas menggunakan kata wahid. Allah wahidul qahar misalnya. Di dalam kitab Tauhid As-Sadud disebutkan sebuah riwayat yang dinisbatkan kepada Amirul Mukminin Ali alaihissalam yang berbunyi satu, huwa wahidun laisa lahu fil asya'i syabahun. Huwa wahidun laisa lahu fil asya'i syabahun. Ini bisa saya hapus? Yang nulis ini? Ya? Secara istilah keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Huwa ya,
wa wahidun laisa lahu fil asya'i syabahun. Imam Ali alaihissalam dalam Tauhid Soduk mengatakan wa wahidun laisa lahu fil asya'i syabahun. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan tauhid yang kedua. Ya, ini tauhid wahidi, tidak ada Tuhan selainnya. Tidak ada seperti dengannya. Ya, artinya tidak ada Tuhan seperti dia. Kemudian di hadis yang lain Imam Ali juga mengatakan wa innahu azza wa jal ahadiyul ma'na. La yanqasimu fi wujudin wala wahmin wala aqlin. Huwa wahidun laisa lahu fil asya'i syabahun. Perhatikan, dia tidak memiliki tidak ada baginya di antara sesuatu selain dia yang syabah. Ya. Nah, syabah itu di riwayat ini kalau di kalangan filsuf muslim itu namanya mithil, ya. Jadi ini Anda coba nerangin ya, takwil lah ya. Kok syabah ya. Jadi ini kan yang ditolak, tidak ada syabah fil asya bagi Allah. Nah, syabah itu adalah misil. Misil itu adalah sesuatu, jadi B misilnya misilnya A. Artinya apa? Sesuatu yang sama dengan A min jamil jihad, dari segala sisi. Gitu. Itu misil. Coba ibu-ibu, ikhwan dan akhwat bayangkan dua sesuatu yang sama 100%. Itu dua apa satu itu hakikatnya? Satu. Nah, jadi misil itu seperti itu ya. Nah, syabah itu di sini di riwayat ini maksudnya misil. Makanya ditolak. Jadi nggak ada yang sama seperti Allah. Kenapa? Karena asumsi adanya syabah itu akan kembali kepada satu. Ya berarti dia nggak ada. Kan gitu. Jadi nggak mungkin ada misil bagi Allah, sementara dia bukan Allah. Ya Allah itu sendiri, berarti nggak ada. Jadi tasawur misil itu adalah tasawur yang mustahil. Nah, ada kaidah. Kalau sambil nulis terus waktunya habis. Kaidah ya penolakan misil ini ya al-mislan fima yajuzu wa fima la yajuzu mutasawiyan. Dua sesuatu yang misil yang sama dari dua hukum positif dan negatif, fima yajuzu positif dan fima la yajuzu negatif itu sama. Ya kan? Nah, itu mustahil. Jadi yang ditolak ya pada sesuatu selain Allah itu misilnya Allah. Syabah misilnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang sama dengan Tuhan bukan Tuhan yang lain ya dirinya. Kan gitu. Jadi kebodohan, pengakuan terhadap adanya syabah selain Allah, ya kan?
yang sama dengan Allah itu adalah kebodohan. Syirik itu kebodohan. Nah, ini tauhid yang kedua, wahidi. Nah, yang ini hadis yang kedua, hadis dari Imam Ali, ya, ini isyarat atau menunjukkan tauhid ahadi. Wa innahu, bahwa sungguhnya Allah Azza wa Jal yang maha gagah dan maha agung, ahadiul makna. Dia konsep yang sederhana. Layan qasimu fi wujudin, tidak terbagi secara faktual, secara konkret, sebagaimana rumah. Sudah ada bagiannya kan, jelas kan? Langit dan bumi, seperti benda-benda fisik, itu terbagi secara bil fi'il, secara aktual. Nah, ini yang qasimu fi wujudin. Artinya dia telah terbagi secara aktual. Tuh. Ya kan? Kalau nggak ada bagian aktualnya bukan spidol namanya. Nah, Tuhan itu wujudnya hari ini, dia tidak memiliki bagian secara faktual. Apa secara aktual, apa faktual. Dia nggak punya bagian. Seperti rumah dan lain-lain. Ya, tentu saja kalau kita mau telusuri, karena jenis-jenis dari pembagian dari sifat memiliki pembagian secara aktual itu nggak ada juga di Tuhan. Ya, itulah yang qasimu fi wujudin. Nah, ada sesuatu secara aktual dia tidak memiliki bagian, tapi dia berpotensi atau bisa dibagi. Nah, masih tentang spidol. Saya analogi spidol. Kita bisa bayangkan, ya, bagian yang masih berupa potensial, karena saat ini bagian itu nggak ada, tidak aktual. Ya, jadi layan qasimu fi wujudin, dia tidak terbagi secara faktual. Belum ada bagian faktualnya. Apa? Bagian kalau ini 10 cm, berarti kan bisa dibagi berapa? 2 cm 5 ya. 5 2 cm. Nah, setiap 2 cm itu sudah terjadi? Belum. Tapi bisa. Kan gitu. Nah, bagian yang saat ini belum terjadi tapi bisa, ya. Nah, ini yang diisyaratkan dengan wala wahmin wala aklin. Jadi zatnya Allah pun tidak bisa dibagi kapanpun gitu loh. Gitu. Jadi akal tidak bisa membayangkan dia punya bagian di masa depan. Sehingga ketika bagian itu faktual terurai, akan hilang. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini, baik yang offline maupun yang online. Silakan. Ada kursi taruh situ satu lah. Kursi satu taruh situ. Ya. Ini yang poin ketiga itu. Poin ketiga. Ada si Mamali yang apa tidak dapat membaginya atau memparsialkannya. Itu dalam konteksnya itu sifat atau apa yang lain. Dan maksud Imam Ali ini. Ya, ini cuma mengisyaratkan di hadis kedua ya. Jadi dua hadis ini terkait dengan ini, dua tauhid ini, ahadi dan wahidi. Iya, jadi ini mah misalnya penjelasan rasionalnya. Nah, ini tekstualnya, dalil naklinya. Kayak gitu. Jadi bagian itu tidak keluar dari dua, bagian faktual atau bagian yang potensial, yang nanti baru bisa dibagi gitu loh. Belum terjadi hari ini.
Gitu. Nah, yang terjadi nanti itu diisyaratkan dengan kalimat wala wahmin wala aklin. Jadi Allah pun tidak terbagi. Nantinya itu pun nggak akan bisa terbagi. Nah, diisyaratkan dengan wala wahmin wa aklin. Jadi kita nggak bisa ngebayangin nanti bisa Allah itu punya bagian. Gitu. Coba atom. Hari ini dia punya bagian nggak? Yan qasimu fi wujudin. Dia punya bagian. Dia terbagi secara faktual atom. Enggak ada. Itu kan orang fisika. Tapi akal, ya itu namanya wahm. Ya, dia punya bagian wahmi namanya. Ini yang ketiga ya Ustaz ya? Mana? Yang wahmi ini ya? Ya, wahmi sama akli syaratnya sama. Gitu. Ustaz, Ya, silakan. apakah konsep ini yang Ustaz tadi jelaskan dari hadis Imam Ali, apakah ini bisa disebut sebagai ini, Ustaz, apa sih, kaidah kebasitan wujud, Ustaz? Yang ini. Oh, yang itu. Ya, hadis kedua isyarat kepada kesederhanaan wujud. Karena ini memang sedang membahas tauhid ahadi. Ya kan? Kayak gitu. Jadi tauhid fi wajibil wujud, ya kan? Itu tahapan tauhid pertama, ya, itu meniscayakan tauhid zat dan tauhid sifat. Nah, sebenarnya, di dalam tauhid zat itu ada dua tauhid, ya, terbentuk dari dua tauhid, tauhid ahadi dan tauhid wahidi. Tauhid kesederhanaan wujud, ya kan? Dan tauhid tidak ada sekutu baginya. Nah, tauhid wajibul wujud ini, ya, ikhwan akhwat, dua tauhid ini, ya, ini fokusnya di sini ya, ini pertama, ini kedua. Nah, yang pertama ini, ya, itu lahir bisa kita simpulkan dari poin pertama wajibul wujud. Karena Allah wajibul wujud, maka Allah tidak bergantung. Karena Allah wajibul wujud, maka Allah tempat bergantung selainnya, segala sesuatu selainnya. Nah, dari kesimpulan pertama wajibul wujud lahir tauhid yang ini, tauhid ahadi. Terus dari kesimpulan wajibul wujud yang kedua lahir tauhid wahidi. Nah, dua tauhid ini dalam kitab kajian-kajian usuluddin disebut, ya, ini ada tarik, itu namanya tauhid zat. Tauhid zat. Nah, tauhid zat itu tauhid pertama dari tauhid wajibul wujud. Jadi kalau mau disusun, tauhid wajibul wujud ada dua, tauhid zat. Tauhid zat ada dua, tauhid ahadi dan wahidi. Nah, tauhid wajibul wujud yang kedua adalah tauhid fis sifat. Nah, tauhid fis sifat juga, ya, itu kenapa dia tauhid terkait dengan wajibul wujud? Karena tauhid fis sifat itu lahir dari poin kedua wajibul wujud. Karena Allah wajibul wujud, maka Allah tempat bergantung selainnya. Ya kan? Karena tempat bergantung selainnya, maka Allah adalah Tuhan satu-satunya. Ya kan? Dan Allah sumber kesempurnaan, artinya pemilik segala kesempurnaan. Berarti di tauhid zat ini yang benar adalah kita menafikan segala bentuk potensialitas, Ustaz, dari Tuhan, atau tidak menafikan bentuk istidadi dari Tuhan, Ustaz. Iya, semuanya udah kan gitu. Jadi ketika kita memahami Allah itu ada wajibul wujud, maka segala sesuatu yang menunjukkan Potensial. yang tidak terkait atau bertentangan menegasi wajibul wujud ya tertolak, termasuk potensi tadi kan gitu. Bahkan jangankan Allah berpotensi, Allah akan sempurna juga sama dengan Allah memiliki potensi. Akan sempurna berarti potensi. Nah, ya kan? Jadi ini bisa saya hapus? Ya. Jadi ikhwan bisa dikatakan jadi tauhid, tahapan tauhid tadi ya. Tauhid wajibul wujud, ya, itu satu, ya kan, tauhid zat. Tauhid zat.
Tauhid zat ada dua. Tauhid ahadi atau tauhid kesederhanaan. Tuhan nggak punya bagian. Ya kan? Tauhid wahidi, Tuhan Allah nggak punya sekutu. Ya, itu tauhid zat. Nah, tauhid zat itu ada dua. Tadi pengertiannya udah. Nah, sekarang tauhid sifat. Cabang dari tauhid wujud. Yang kedua adalah tauhid sifat. Ini juga lahir karena Allah wajibul wujud gitu loh. Nah, karena Allah wajibul wujud, di poin keduanya apa Allah wajibul wujud? Tempat bergantung selainnya. Karena Allah tempat bergantung selainnya, maka Allah pemilik segala kesempurnaan. Kenapa? Karena kesempurnaan selainnya bersumber dari Allah. Kan gitu. Maka Allah pemilik kesempurnaan. Karena tidak mungkin Allah memberikan kesempurnaan kepada selainnya, sementara dia tidak punya. Faqidu syela yu'ti. Jadi wajibul wujud, kesimpulan keduanya apa dari wajibul wujud? Dia tempat bergantung selainnya. Artinya kesempurnaan selainnya itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pemilik segala kesempurnaan. Karena dia sumber kesempurnaan selainnya. Nah, kepemilikan yang seperti apa? Kepemilikan yang seperti apa? Kepemilikan hakiki. Kepemilikan hakiki. Jadi tauhid sifat itu ya menunjukkan apa? Bahwa Allah pemilik segala kesempurnaan dan semua kesempurnaan itu adalah dirinya. Ya. Ada istilah sifatuhu ainu dzati. Pernah dengar ya? Sifatuhu ainu dzati. Ini saya perlu tulis tauhid sifat. Ya kan? Allah pemilik atau memiliki ya kan segala kesempurnaan yang menyatu dengan dirinya. Yang menyatu dengan dirinya. Nah, ini makna dari tauhid sifat. Ya. Jadi ada dua unsur ya. Allah pemilik segala kesempurnaan dan kesempurnaan itu hakikatnya atau secara nyata atau secara wujud satu. Nah, di situ penekanan tauhid sifatnya di situ. Ya. Nah, sebagian ulama menjelaskan seperti ini. Coba bayangkan tiga sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai pemilik, bayangkan udah ikhwan dan akhwat. Allah sebagai pemilik sifat, sekarang bayangkan dua atau tiga sifat Allah. Alim, Qadir, Hayyun. Makna Allah sama nggak dengan alim? Buka kamus, beda. Ya. Allah menunjukkan makna yang berbeda dengan yang ditujukan oleh makna alim. Begitu juga makna alim menunjukkan makna yang berbeda dengan yang ditujukan oleh makna Hayyun dan Qadir. Dengan kata lain, ketiga makna ini, yang satu sebagai pemilik sifat dan yang lainnya sifat, ya itu berbeda. Tetapi secara realitas sama. Wujud Allah adalah wujud ilmunya dan wujud hayahnya dan juga wujud kudrohnya. Itu penjelasan dari tauhid sifat. Di sini ada pertanyaan?
Biasanya ya, wujud pemilik sifat itu berbeda dengan wujud sifat, ya. Seperti fenomenanya di manusia. Ya, kalau kata para filsuf, wujud pemilik sifat kita insan jauharun, substansi. Sementara ilmunya, sifatnya arodun, cabang dari arod, kaif nafsani. Apa bahasa Indonesianya kaif nafsani? Nggak tahu. Arad aksiden. Ya, arodnya aksiden. Gitu. Ya, walhasil jenisnya aksiden kalau ilmunya. Ya, itu sudah beda wujud. Ya. Walaupun aksiden itu bersatu dengan jauhar, ya, ilmu kita bersatu dengan diri kita, ya kan? Tapi itu penyatuan dua wujud. Gitu. Berbeda dengan sifat Allah dengan diri Allah, itu bukan penyatuan dua wujud. Bahkan tidak ada penyatuan karena sifatnya pada hakikatnya adalah wujud Allah itu sendiri. Ya. Kalau ilmu Allah, wujud ilmu Allah, bukan wujud Allah itu sendiri, ini melazimkan apa? Ta'adud. Kenapa? Ta'adud. Betul, ta'adud. Ya kan? Yang paling pas adalah kebodohan Tuhan. Gitu. Karena ketika ilmu Allah itu bukan wujud Allah, berarti di dalam diri Allah nggak ada ilmu. Zat Allah nggak ada ilmu. Gitu. Jadi Allah jahil, dirinya jahil, dirinya bukan ilmu, berarti dirinya jahil. Gitu. Lebih mulia manusia ketika dikatakan jahil tidak memiliki ilmu, kan gitu. Kalau Allah, ya, apa sih sesuatu yang dirinya jahil? Nah, sesuatu yang dirinya jahil, mana mungkin dia bisa memberikan ilmu, dan seterusnya. Ya, itu nanti bisa didalemin dalam kajian-kajian Usuluddin yang lebih rinci ya. Nah, ini pengertian dari Tauhid Wajibul Wujud, tahapan pertama dari Tauhid yang mencakup dua Tauhid, yaitu Zat dan Sifat. Nah, yang pertama Tauhid Zat itu terbagi menjadi dua makna, ahadi dan wahidi. Saya akan mengutip tentang tauhid sifat ini riwayat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yazalillahu jalla wa azza. Oh, terbalik ini. Rabbuna wal ilmu Dzatuhu wala ma'lum. wasam'u dzatuhu wala masmu' Wal basaru dzatuhu wala mubsar. Wal qudratu dzatuhu wala makdur. Artinya, Allah tidak pernah berhenti sebagai Tuhan kita. Ya, ilmunya adalah zatnya. Wujud ilmu Allah adalah zatnya, dirinya. Nah, gambarannya begini. Ya, ada sesuatu yang dinisbatkan kepada manusia, ya, secara makna berbeda, tetapi kalau kita pegang wujudnya, atau kita isyaratkan wujudnya, atau kita ingat wujudnya, yaitu wujudnya manusia. Padahal dia diposisikan sebagai predikat atau sifat. Apa? Natik. Yang berpikir. Manusia dengan makna natik sama atau beda? Beda. Manusia menunjukkan makna yang berbeda dengan maknanya yang ditunjukkan oleh kata natik. Tapi realitasnya keduanya itu sama. Kita pegang realitas manusia, di saat yang sama kita pegang realitas natik. Ya, ini bisa sebagai analogi dua sesuatu atau dua yang maknanya berbeda tetapi satu wujud. Berarti bisa dikatakan
natik itu adalah ainul insan. Diri insan itu sendiri secara wujud atau faktual. Nah, saya ingin menjelaskan riwayat dari Imam Ja'far Shadiq yang mengisyaratkan tauhid sifat ini. Setelah ikhwan dan akhwat memahami tauhid sifat, ya kan? Nah, saya akan mengutip sebuah riwayat dari Imam Ja'far Shadiq yang artinya Allah selalu menjadi Tuhan kita. Ilmunya adalah zatnya. Nah, ini kan tauhid sifat. Bukan maklum. Ilmunya itu zatnya, bukan maklum. Wasam'u zatuhu. Wasam'u zatuhu. Jadi apa yang didengarnya adalah zatnya, bukan masmu. Wal basaru zatuhu. Dan ilmunya juga, ilmu artinya apa yang didengarnya, pengetahuan yang dari yang didengarnya adalah zatnya, bukan mubsor, ya kan, bukan objeknya. Nah, ini penjelasannya seperti ini. Ya, perhatikan. Kalau nggak paham ini nggak enak, ini nggak akan paham. Ya, kita tahu sesuatu lewat apa? Lewat konsep kan? Betul nggak? Ya. Jadi kan pengetahuan itu Bapak Ibu, ya ikhwan akhwat, yang disebut ilmu secara mutlak, ya itu apa yang kita ketahui itu hadir di kita, menyatu, bersatu. Jelas? Nah, saya tahu spidol, tapi dia nggak menyatu dengan diri saya, ya kan? Kayak gitu. Terus apa yang bersatu kalau begitu? Yang saya sebut ilmu saya, spidol itu ilmu saya, pengetahuan saya tahu spidol, apa sebenarnya yang hadir itu di saya? Yaitu konsepnya. Nah, para ulama menyebut konsep spidol itu yang benar-benar hadir jadi ilmu. Ya, itu namanya al-ilmu bidzat. Apa? Ya. Ilmu yang sebenarnya, dirinya itu ilmu. Atau maklum bidzat. Jelas? Nah, ini objeknya yang kita sebut objek, yang diceritain oleh konsep itu, yang kita juga katakan, saya tahu dia, padahal dia tidak hadir, itu disebut al-ilmu bil arad. Istilah aja ini. Ya. Atau maklum bil arad. Ya. Jadi konsep spidol yang ada di saya maklum bidzat, yang diceritakannya atau objeknya yang nyata, yang di luar, disebut maklum bil arad. Ilmu Allah, ya tentang apapun, bukan maklum bidzat, bukan maklum bil arad. Tapi zatnya, itu maksudnya. Zatnya Allah. Ainu zati ya. Ainu zati. Kayak gitu. Jelas? Jadi artinya Allah tidak tahu selainnya dengan maklum bidzat, ilmu husuli, konsep. Begitu maksudnya? Ya, Allah tidak tahu selainnya atau tahu selainnya dengan menggunakan wasilah ilmu husuli, yaitu maklum bidzat, konsep. Tapi Allah tahu dengan dirinya. Nanti ada pembahasan sebab akibat. Ya, sebab sesuatu dia lebih tahu akan akibatnya. Gitu. Jadi sebab sesuatu itu nanti sebabnya sebab apa kan ada kajiannya juga. Jadi sebab hakiki dari sesuatu itu dia tahu dengan dirinya. Kalau ada akibat atau kita jadi sebab hakiki dari sesuatu, kalau memang ada, itu pasti kita tahu detail dia. Kalau kita sebab yang sebenarnya baginya. Ya. Jadi ilmu Allah dzatuhu kata Imam Ja'far Shadiq, dirinya. Wala maklum, bukan maklum. Baik bidzat maupun bil arad. Jadi bukan konsep, juga bukan objek. Nah, kalau begitu apa? Ini cerita tentang, ya kan? Cerita tentang apa?
sifat. Jadi ilmu yang dimaksud ini adalah dari sifat zat, bukan sifat fi'li. Sebelumnya kan saya sudah bahas ya, ada 2 sifat. Ada berapa? Sifat, ya. Ada sifat zat, ada sifat fi'il. Sifat zat yaitu sifat yang dipahami oleh akal, dimiliki oleh Allah tanpa membandingkan dengan makhluknya. Gitu. Seperti apa? Ilmu, qudrah, sama haya. Ketika kita sifati Allah alim, itu karena akal melihat diri Allah. Mencoba memahami Allah, langsung memahami. Oh, dia ilmu. Dia alim. Gitu. Tapi kalau sifat fi'li, akal harus membandingkan Tuhan dengan selainnya atau makhluknya. Seperti apa? Seperti sifat Allah pemberi rezeki, pengampun. Kan harus ada yang diberi rezeki. Jadi Allah sama konsep lain yang diberi rezeki makhluknya, baru kita sifati Allah pemberi rezeki. Kalau tidak kita pikirkan konsep lain yang menerima rezeki, sampai kapanpun akal tidak bisa memahami Tuhan sebagai pemberi rezeki. Gitu. Nah, dari 2 ini, ya, di sini dikatakan al ilmu dzatuhu, ilmu Allah itu zatnya, itu sifat zat, ilmu yang bagian dari sifat zat, bukan sifat fi'li. Ya. Nanti ada ilmu bagian dari sifat fi'li, tapi tidak disyaratkan oleh riwayat Imam Ja'far Shadiq. Oke. Nah, dari sini kita masuk kepada tahapan kedua, tauhid khaliqiyah. Khaliq itu sifat Allah kan? Pencipta artinya kan? Gitu. Nah, tauhid menyatukan, meyakini tidak ada Tuhan selain Allah. Tauhid khaliqiyah artinya apa? Tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebenarnya dari tauhid wajibul wujud kita sudah bisa meyakini, ya, atau membangun tauhid yang kedua, yaitu tauhid khaliqiyah. Kita sudah bisa meyakini atau memiliki keyakinan bahwa Allah satu-satunya pencipta. Jadi makna tauhid khaliqiyah adalah tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada selainnya adalah ciptaannya. Ada banyak ayat, saya akan mengutip satu yang mengisyaratkan atau menunjukkan tauhid khaliqiyah ini. Ya, artinya seorang mukmin, ya, keyakinan bertauhidnya itu salah satu unsurnya harus ada tauhid khaliqiyah. Ya, harus ada tauhid khaliqiyah. Ya. Ada orang yang meyakini Tuhan, tapi dia tidak meyakini kalau Tuhan yang diyakininya itu pencipta. Ya, jadi dia tidak bertauhid. Gitu. Tidak bisa katakan dia bertauhid. Jadi ada pencipta yang banyak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam surat Al-Ghafir ayat 62. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'in la ilaha illa huwa. Itulah Allah, Tuhanmu, pencipta segala sesuatu, tidak ada Tuhan selainnya. Yang perlu digarisbawahi adalah kalimat khaliqu kulli syai'in, pencipta segala sesuatu. Jadi sebagaimana yang saya tadi katakan bahwa tauhid khaliqiyah ini, ya, dengan pengertian ini, ya, alhamdulillah pengertian tauhid khaliqiyah yang tadi itu, ya, itu yang kita pahami ya. Ya.
itu sebenarnya konsekuensi dari tauhid yang pertama, yaitu tauhid fi wajibil wujud. Bahwa Allah sebagai wajibul wujud, satu-satunya wajibul wujud. Nah, sehingga dari situ kita menyimpulkan Allah satu-satunya khalik, pencipta. Ya. Nah, tidak ada sesuatu yang boleh dibilang rumit ya dalam menerima ini, kan gitu. Walaupun dia jelas, ya, walaupun faktanya dan sejarah masih aja, ya kan, menunjukkan juga masih ada orang yang menolak ini, kan gitu. Ada sesuatu yang diyakini sebagai sesuatu yang keniscayaan, wajibul wujud, mirip wajibul wujud, tapi dia tidak meyakininya sebagai kholik. Ya, sebagian ulama mengatakan orang yang mengatakan bahwa wajibul wujud itu adalah energi, ya kan, tidak meyakini bahwa energi itu kholik. Jadi pengakuan kepada wajibul wujud tidak meniscayakan pengakuan kepada tauhid kholikiyah. Gitu. Nah, jadi ketika orang meyakini tauhid kholikiyah menunjukkan bahwa tauhid sebelumnya sempurna. Ya, tauhid sebelumnya sempurna. Jadi nanti tauhid fi wajibul wujud. Jadi tauhid kepada Allah itu harus terkumpul 6 tauhid di dalamnya. Ada 6 pengertian tauhid. Tauhid wajibul wujud, tauhid kholikiyah, tauhid rububiyah takwiniyah, tauhid rububiyah tasriyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid ketaatan, fit ta'ah atau fil ibadah. Ya. Nah, ini 4, ke-6-nya harus kumpul, baru pengakuan dia, ya, atau syahadat dia itu sempurna. La ilaha illallahnya sempurna. Kapan kesempurnaan tauhid itu atau orang bisa disebut dengan muwahhid, orang yang bertauhid, ketika dia sampai kepada unsur tauhid atau tahapan tauhid yang terakhir, tauhid fil ibadah. Nah, di sini banyak orang gugur, tereliminasi. Karena tidak melibatkan ini saja. Kalau sampai yang kelima, melibatkan ini tok. Gitu. Sementara tauhid fil ibadah itu melibatkan hati dan melibatkan fisik. Jadi ada ulama mengatakan sampai para nabi, ya Allah kuatkanlah anggota tubuhku. Itu supaya dia bisa bertauhid yang sempurna. Tauhid terakhir melibatkan kekuatan fisik. Apa dalam doa kumel itu? Kan ada kan minta kekuatan fisik. Termasuk di antara Allah, Rabbirham do'fa badani, kan gitu. Di dalam, ini analogi ya, ketika kita mendefinisikan sesuatu, ikhwan akhwat, mohon perhatiannya, ketika kita mendefinisikan sesuatu, maka definisi yang paling sempurna, ya kan, adalah definisi yang menjelaskan hakikat atau menyebutkan semua jenis yang didefinisikan. Ibu-ibu takut pusing dibahas ini. Perhatikan ya Ibu ya. Nah, kalau ditanya apa itu insan, manusia, ya. Nah, ini ke atas ya, sebutin, harus disebutin. Apa? Hewan. Ya kan? Terus apa? Jismun. Jismunamin. Bahasa Indonesianya apa jismunamin? Ya, benda yang tumbuh. Ya. Terus lebih tinggi dari jismunamin adalah jismun. Jismun itu benda yang berdimensi, Ibu. Ya, di atas jismun apa? Jauharun. Ya, substansi. Nah, ini mah ikut-ikutan aja saya mah. Ya. Nah, jadi kalau mau mendefinisikan manusia sempurna, ini semuanya ini harus disebutkan. Ya, ini
Ini harus disebutkan. Nah, kalau ibu sudah paham, bapak dan ibu atau ikhwan dan akhwat sudah paham manusia itu hewan, berarti sudah paham yang di atasnya. Karena di dalam hewan ini ada ini, ada ini, ada ini. Jadi hewan itu terbentuk dari jismun namin, jismun dan substansi. Tapi kalau ibu baru paham manusia itu adalah jismun, ya kan? Berarti di dalam manusia ibu baru paham hanya jismun dan substansi. Apakah dia jismun namin atau hewan belum tahu. Ya. Jadi artinya kalau definisi itu hanya menyebutkan jenis, ini jenis namanya, jenisnya insan. Ajnas insan, jenis-jenisnya insan. Kategori lebih umum dari insan itu apa? Ini. Nah, ini lebih umum dari manusia, ini lebih umum dari hewan, ini lebih umum dari jismun namin, ini lebih umum. Kalau bapak ibu menyebutkan hewan, berarti ininya sudah ada di dalamnya. Jadi hewan itu apa? Hewan itu jismun namin, jismun substansi. Tapi kalau jismun namin belum tentu hewan. Karena jismun namin itu bercabang, Pak. Ada selain hewan. Ya, ada selain hewan. Nah, artinya begini maksud saya. Kalau definisi sesuatu itu dengan jenis terdekatnya, berarti definisinya sempurna. Karena jenis yang atasnya pasti ke bawah. Gitu. Nah, analogi untuk apa? Bertauhid. Kita bertauhid. Tauhid. Kalau dengan pengertian yang terdekatnya, yaitu tauhid fil ibadah, itu berarti ke atasnya kita sempurna. Tauhid fil wajib wujud beres. Tauhid fil kholikiyah beres. Sudah ada di dalam diri kita. Kita sudah punya keyakinan itu. Gitu. Tapi kalau tauhidnya masih yang baru di atas, fi wajibul wujud. Belum tentu dia bertauhid fi kholikiyah. Belum tentu dia bertauhid fi rububiyah. Dan juga belum tentu dia bertauhid uluhiyah, apalagi yang paling bawah fil ibadah. Tapi kalau dia sudah, nah jadi kalau dalam susunan hierarki ini, ya kan, jenis yang terdekat itu yang paling menunjukkan jenis yang sempurna, paling sempurna. Nah, jadi tauhid itu tauhid fi wajibul wujud ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini yang paling sempurna, yang paling bawah ini yang paling sempurna. Jadi ini yang keenam meliputi 5, 4, 3, 2, 1. Apa ini? Ini tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu orang bisa tauhid uluhiyah karena dia tauhid rububiyah tasyri'iyah. Orang bisa tauhid tasyri'iyah, rububiyah tasyri'iyah karena dia meyakini tauhid rububiyah takwiniyah. Orang bisa punya pengakuan kepada Tuhan dengan pengakuan tauhid rububiyah takwiniyah karena sebelumnya dia memiliki tauhid kholikiyah. Orang punya tauhid kholikiyah karena sebelumnya dia punya keyakinan tauhid fi wajibil wujud. Gitu. Tapi kalau kita mulai dari atas belum tentu. Gitu. Nah, ini saya mulai dari atas karena ini kebutuhan dalam penjelasan. Gitu. Tapi secara faktual orang ini sudah sempurna tauhidnya atau belum, diukur dari yang paling bawah. Ada nggak tauhid fil ibadah di dia? Nanti, jadi tauhid fil ibadah itu kita bisa pahami, ya kan, dengan apakah unsur-unsur tauhid yang di atasnya itu sudah kumpul dalam dirinya atau belum. Mulai dari yang terdekat, tauhid fil ibadah yang nomor 6 ya, ke atasnya apa? Uluhiyah. Nah, uluhiyah itu ikrar la ilaha illallah itu di sini. Gitu. Jadi la ilaha illallah itu belum sebenarnya menunjukkan bertauhid secara sempurna. Gitu. Tapi dia sudah punya istiqdat, sudah punya potensi untuk menyempurnakan dirinya sebagai yang bertauhid. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, catatan tentang tauhid kholikiyah ya. Tadi pengertian tauhid kholikiyah. Ya. Ikhwan dan akhwat sekalian, tauhid kholikiyah setelah kita pahami, ada 2 catatan. Ya. Pertama, tauhid kholikiyah itu tidak menolak hukum kausalitas ya. Jadi gara-gara kita meyakini tidak ada pencipta selain Allah, Allah satu-satunya pencipta, maka kita menolak hukum kausalitas di makhluk. Jadi kalau kita ngeliat kayu kebakar, bukan api yang bakar, Allah. Gitu. Ngapain ke dokter? Cukup berdoa, kan Allah.
Allah nggak ngasih obat, dan seterusnya. Sebagaimana yang diyakini oleh sayangnya di kalangan muslimin. Kalau orang animisme yang punya keyakinan gitu nggak ada masalah ya, gitu. Tapi muslim gitu punya, selain punya pikiran juga punya otak, juga punya baca kitab suci. Jadi tauhid kholikiyah tidak menolak atau tidak menegasi hukum kausalitas di antara makhluk, hubungan sebab akibat di antara makhluk. Gitu. Ya. Nah, kedua, catatan yang kedua, tauhid kholikiyah tidak membuat perbuatan buruk manusia dapat dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenang aja, kita maksiat karena dibantu sama Tuhan kan gitu. Tuhan juga terlibat. Kita nggak akan disiksa 100%. Justru Tuhan yang harusnya nanggung dosa kita. Kalau Tuhan nggak bertindak kan kita nggak bisa berbuat maksiat. Gitu. Jadi ketika kita meyakini tidak ada pencipta selain Allah, Allah satu-satunya pencipta, tapi nggak bisa dengan begitu perbuatan buruk kita itu ciptaan Tuhan. Ya, Tuhan pencipta segala sesuatu, bukan perbuatan buruk kita. Tidak termasuk perbuatan buruk kita. Gimana tuh memahaminya? Emang perbuatan buruk kita punya Tuhan yang lain? Kalau kita meyakini itu, berarti kan kita belum bertauhid kholikiyah. Tauhid kholikiyah kan mengakui tidak ada pencipta selain Allah. Berarti Tuhan perbuatan buruk kita juga adalah, kholiknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu jawaban yang diberikan, dan saya ambil yang paling sederhana, adalah bahwa baik dan buruk itu dipengaruhi oleh ikhtiar manusia. Keberadaan perbuatan buruk dipengaruhi oleh Allah Subhanahu wa taala atau ciptaan Allah. Ya, jadi Allah khalik segala sesuatu termasuk wujud perbuatan buruk. Ya, wujud perbuatan buruk. Tapi namanya ya atau sifat buruknya itu dari ikhtiar manusia. Untuk lebih jelasnya, insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain, bukan di sini ya. Nah, kita masuk kepada tauhid rububiyah takwiniyah. Ini saya hapus ya, Bapak Ibu ya. Itu tauhid yang ketiga. Sekarang tauhid apa? Rububiyah takwiniyah. Rububiyah itu artinya kepengurusan. Ya, jadi setelah menciptakan, Allah dia satu-satunya pengurus. Ya. Nah, terus apa yang diurusi? Yaitu seluruh alam. Ya. Tanpa ikut campur makhluknya. Gitu. Tanpa ikut campur makhluknya. Nah, itu disebut dengan kepengurusan takwiniyah. Jadi kepengurusan Allah tanpa ikut campur selainnya. Nah, tauhid rububiyah takwiniyah itu letaknya pada kepengurusan Allah kepada seluruh alam tanpa ikut campur selainnya. Nah, itu letaknya. Nah, berbeda dengan rububiyah tasyri'iyah. Ada ikut campur selainnya. Tapi tauhidnya tidak rusak gara-gara ikut campurnya itu, gitu. Nah, sebenarnya dari dua tauhid sebelumnya, yaitu wajibul wujud dan kholikiyah, kita sudah bisa memahami juga, ya, bahwa yang sanggup mengurusi alam ini, termasuk manusia di dalamnya, adalah penciptanya. Yang sanggup mengurusi alam selain Allah, alam, yaitu penciptanya. Ya kan?
Jadi Allah Rabbul Alamin. Selain Allah adalah Khaliq kulli syai', Allah juga Rabbuhu. Robnya, pengurusnya. Nah, masalahnya dalam terkait dengan tauhid adalah apakah dia pengurus satu-satunya atau tidak? Pengurus satu-satunya. Tapi ingat ya Bapak Ibu, ketika di tauhid di sini ya, itu semuanya bersumber dari tauhid wajibul wujud. Jadi harus ditambahi kata mandiri. Jadi Khalik yang mandiri gitu loh, satu-satunya. Jadi Allah satu-satunya pencipta yang mandiri. Karena itu tauhid khalikiyah tidak menolak hukum sebab akibat kausalitas di antara makhluk. Ya. Karena makhluk ketika dia menciptakan sesuatu yang lain, dia tidak mandiri. Nggak ada masalah. Ini tidak membuat Tuhan ada dua. Karena yang pengakuan tauhid khalikiyah itu pengakuan bahwa tidak ada pencipta yang mandiri selain Allah. Ada kata-kata mandirinya. Nah, rububiyah takwinnya juga gitu. Tidak ada pengurus alam yang mandiri selain Allah Subhanahu wa taala. Sementara pengurus alam yang tidak mandiri sabrak-abrak. Ya, di dalam ayat sendiri Allah menegaskan itu. Angin ikut ngurus yang lain, betul nggak? Saya disuruh Allah ngurus anak istri. Kan gitu. Pengurus juga Rabbul Ailah. Saya pengurus rumah tangga. Begitu juga ikhwan dan akhwat, betul? Dia tidak mandiri, ya kan? Artinya secara zat kita tidak mandiri. Artinya diri kita itu bisa mengemban tugas kepengurusan karena izin yang maha kuasa atau izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, terus kemudian masuk ke tauhid rububiyah tasyri'iyah. Persoalannya karena di antara makhluk itu ada makhluk yang berikhtiar, ya, dan dia tidak bisa mencapai kesempurnaannya kecuali dengan aturan, dengan melaksanakan aturan yang benar. Makanya manusia yang tidak mau tunduk sama aturan, dia sebenarnya hidup di luar kodratnya. Dan dia akan menuju kehancuran dan akan membuat yang lain hancur. Jadi punya pengaruh, mempengaruhi gerak kesempurnaan atau menahan gerak kesempurnaan yang lain. Jadi di antara makhluk ini ada makhluk yang berikhtiar, yaitu insan. Ya, nah insan ini karena dia berikhtiar, maka dia bisa mencapai kesempurnaannya hanya dengan mentaati aturan. Hanya dengan mentaati aturan. Jadi aturan yang sesuai dan bisa mengarahkan dia sebagai makhluk yang berikhtiar menuju kepada kesempurnaannya. Nah itu mukadimah untuk memahami tauhid rububiyah tasyri'iyah. Nah di sini muncul pertanyaan, yang menetapkan aturan untuk kesempurnaan manusia itu siapa? Allah sekali lagi Allah yang menetapkan, yang bisa menetapkan secara mandiri aturan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga disebut dengan tauhid fil hakimiyah. Jadi Allah sebagai hakim, penetap hukum atau penetap aturan. Jelas? Sampai di sini? Jadi kalau tauhid rububiyah takwiniyah yaitu kepengurusan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh alam, ya. Dan hukum yang Allah tetapkan itu hukum alam. Nah, sementara tauhid rububiyah tasyri'iyah ya, yaitu hukumnya berupa peraturan
berhubungan langsung dengan manusia, artinya memang diarahkan langsung untuk manusia, tapi pengaruhnya juga untuk alam. Artinya dengan benarnya manusia, maka gerak alam juga akan baik. Ya. Habis ya waktunya ya. Nah, sampai di sini terkait dengan tauhid yang ketiga dan keempat ada pertanyaan dan mungkin ada pandangan yang lain yang ingin disampaikan, terus kita diskusikan, silakan. Ya, tauhid rububiyah takwiniyah dan tauhid rububiyah tasyri'iyah. Silakan Bapak Ibu. Ya, teman-teman yang ada di Zoom boleh ikut berdialog dengan Ustadz. Apabila ada pandangan atau pertanyaan bisa langsung open mic dan bertanya langsung kepada Ustadz. Begitu juga teman-teman yang ada di kelas ini. Sampai di sini apakah ada yang belum jelas atau yang ingin dipertanyakan? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Silakan Pak. Tunggu dulu ya Pak FRD. Takwiniyah. Takwiniyah. Ya. Jadi di sini kalau mengatakan Allah mandiri mengatur alam semesta. San. Dengan kemandirian Allah mengatur alam semesta itu tentunya ada kehendak Allah. Ada kehendak Allah yang tidak bisa ditolak oleh makhluknya. Betul. Nah, sejauh mana kehendak manusia itu ya istilahnya free will ya, atau kebebasan memilih itu dia dikaitkan dengan kehendak Allah tadi yang tidak bisa dirubah gitu ya. Kemudian yang tadi tasriyah kalau nggak salah ada ikhtiar ya. Ikhtiar dari manusia untuk menaati aturan yang ada. Tentunya Allah menentukan juga aturan-aturan yang betul-betul manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu bagaimana kaitannya Ustaz? Kali ya, Pak. Minum dulu ya. Kita mau ngumpulin satu pertanyaan lagi kan? Oh ya, boleh. Pak Reviardi mau bertanya? Ya, jadi saya mencoba memahaminya. Jadi di dalam tauhid tasyri'iyah artinya Allah lah yang membuat yang meninikan hukum-hukum syariat juga. Artinya kita paham hari ini kan ada berbagai macam mazhab di dalam Islam nih lah kan. Katakanlah misalnya 73 ya. Artinya tidak sampainya orang kepada hukum-hukum syariat Islam yang diinikan Allah itu karena karena penyebabnya makhluk Allah, artinya makhluk Allah yang artinya kelompok mazhab yang selain yang Allah rekomendasi. Nah, sementara kita juga kadang-kadang kan tidak mampu untuk memaksakan atau mengantarkan orang lain supaya sama tauhid tasyri'iyahnya dengan yang kita pahami. Artinya kemungkinan setiap orang berbeda memahami Allah itu sesuai dengan akidah dia, itu keniscayaan. Artinya seorang itu harus dituntut untuk sekuat tenaga lah berikhtiar untuk memahami tentang tauhid
tauhid tauhid tasriyah tadi. Misalnya saya baru ini kan, misalnya saya sholat di kelompok tertentu. Satu sisi saya sudah tahu misalnya sholat yang diinikan Allah seperti ini loh ininya, fikihnya. Nah, tapi saya tidak mampu karena saya minoritas dan saya menjaga ukhuwah dan lain sebagainya, fitnah. Nah, tapi di satu sisi mereka juga merasa mereka juga orang mukmin, kelompok mukmin juga. Maksud saya dalam penerapannya kata Ustadz tadi tauhid ibadah ya terakhirnya karena yang terakhir Ustadz sebut tadi. Iya. Di mana batas-batas ini kita? Ya, Artinya, baik. misal orang tua kita, keluarga kita, lingkungan teman kita kerja, sampai di mana batas kita amar ma'ruf nahi mungkarnya untuk memperkenalkan bagaimana yang diinginkan, yang diinginkan Allah, khususnya dalam Masjidil Bait nih, seperti yang kata Ustadz tadi kan. Terima kasih. Mungkin agak rumit saya menjelaskannya karena saya bukan Ustadz kan. Ya, Ahsan, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak Reverdi. Dua pertanyaan. Dua tanggapan dulu ya, Sat. Iya. Dua ya, dari offline dan dari online. Silakan dijawab, Sat. Nanti kita lanjutkan pada sesi berikutnya kalau masih ada yang belum jelas. Fadil, Sat. Ya, untuk yang pertama ya, pertanyaan pertama tentang hubungan kebebasan manusia dengan pengurusan takwini, ya kan, pengurusan takwini. Itu. Jadi kepengurusan takwini Tuhan itu memang tidak melibatkan ikhtiar manusia, tidak melibatkan ikhtiar manusia. Gitu. Ya, dari situ kita bisa memahami bahwa ada beberapa ayat itu mengisyaratkan kepengurusan takwini ini, kan gitu. Seperti ayat yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu berlaku hanya karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah menginginkan sesuatu maka terjadi, kan gitu. Idza aradallahu syai'an dan seterusnya. Nah, beberapa kajian di dalam beberapa referensi buku akidah juga para penulis itu kalangan ulama menyebutkan demikian, yaitu bahwa kepengurusan takwin itu dia melibatkan ikhtiar manusia. Ya. Nah, terus apa hubungannya, kan gitu? Hubungannya, ya kan? Nah, kalau ikhtiar manusia itu dikaitkan dengan sesuatu yang terjadi, ya, dan sesuatu yang terjadi itu adalah bentuk kepengurusan takwini Tuhan, ya, maka ikhtiar manusia itu bukan sebab yang menentukan, Pak. Bukan sebab yang menentukan. Jadi gini. Kalau saya buat kursi, ya kan? Kalau saya buat kursi, itu kan upaya saya, kehendak saya, itu kan sebab, ya, yang menciptakan kursi. Nah, kursi bergantung kepada kehendak saya, betul? Ya. Kursi juga bergantung kepada apa? Bagian-bagiannya. Bergantung sama paku nggak, Pak? Tapi lihat, perbedaan posisi antara kehendak saya dengan paku. Sama-sama dibutuhkan untuk terjadinya kursi. Gitu. Tapi bisa nggak penyebab kursi adalah paku? Nggak bisa. Ya, artinya pencipta kursi adalah paku, nggak bisa. Saya, ya, saya yang bisa dikatakan penyebabnya. Nah, tapi paku bisa disebut sebagai bagian dari sebab terjadinya kursi. Sudah bisa ini membedakan posisinya, sama-sama sebab, tapi yang satu disebut pencipta, yang lainnya nggak bisa. Ya kan? Nah, kepengurusan misalnya
Misalnya nih ya, pendekatan aja misalnya. Ada gempa, ya kan? Itu bagian dari kepengurusan Allah, atau hujan, bagian dari kepengurusan Allah kepada alam bersifat takwiniyah. Ya, tidak melibatkan ikhtiar manusia. Artinya apa? Ikhtiar manusia, pilihan manusia, free will manusia sebagai bagian dari pencipta. Gitu. Jadi pencipta hanya Allah. Manusia tidak terlibat sebagai pencipta. Tapi boleh jadi bahan kejadiannya ikhtiar manusia. Kayak tadi paku. Jadi manusia nggak sadar ikhtiarnya itu terlibat untuk terjadinya gempa. Dia nggak sadar. Dia bahan. Ngerti nggak Pak? Kayak gitu. Nah, di sini tidak bisa dikatakan bahwa kepengurusan Allah terkait dengan gempanya itu, ya kan, takwiniyah gempa, itu bukan takwiniyah. Takwiniyah tetap tidak melibatkan ikhtiar manusia. Meskipun ikhtiar manusia terlibat di sana. Gitu. Tapi tidak disadari oleh manusia. Gitu. Nah, gerak masyarakat menuju kesempurnaannya atau farat itu ada dua. Ada yang disadari atau ada yang tidak. Kita berikhtiar hidup. Tapi kita nggak menyadari ikhtiar kita itu terlibat dalam apa? Proses kehancuran masyarakat atau menjauhnya masyarakat, gerak masyarakat dari faraj. Yang kita nantikan Pak, intizalul faraj, kita nantikan faraj kan? Itu. Tegaknya keadilan seluruh dunia tidak bisa tegak kecuali semua aspek kehidupan termasuk maknawi itu dalam puncaknya. Kan gitu. Itu tidak bisa terjadi kecuali Nabi diturunkan atau orang yang sekelas Nabi. Bahkan lebih. Karena Rasulullah sendiri cuma bisa bangun Madinah. Kan gitu. Nah, ada orang yang ikhtiarnya dilibatkan untuk faraj. Nah, kebalikannya, ada orang yang ikhtiarnya pencipta, Pak. Tidak akan faraj. Kecuali saya pilih. Saya terlibat, saya memilih, saya usahakan. Nah, ini unsur yang akli, yang disadari. Ada sebagian orang, ya kan, dia nggak ada urusan, dia berbuat baik, mau faraj mau enggak, yang penting saya berbuat baik. Gitu. Tidak terencana. Nah, itu bisa dia mendukung faraj atau sebaliknya. Ya kan, musuh juga senang kita sholat. Gitu. Kan konsep hidup beragama dibatasi dengan ritual itu kan buatan musuh. Iya kan? Jadi dia senang orang asik dengan ritual toh. Gitu. Jadi kalau kita fokus hanya kepada apa yang kita lakukan, ya kan? Ya itu ikhtiar kita. Tapi untuk apa yang akan terjadi, kita nggak sadar bahwa kita terlibat dengan ikhtiar kita itu. Jadi ikhtiar kita itu bukan yang menentukan sebagai pencipta, tapi sebagai bahan, ya kan, sebagai bagian untuk terjadinya. Jadi kayak paku, dia nggak sadar paku itu dia terlibat untuk terjadinya. Kalau ikhtiar saya kan paham, saya sadar banget ini berpengaruh terhadap terjadinya itu. Jadi kalau orang menantikan imam zaman dengan ikhtiarnya sebagai pencipta ikhtiarnya, gitu, mengkondisikan farad, bukan dikondisikan, gitu. Ya, bukan seperti aliran darah dalam tubuh, tapi seperti gerakan bagian tubuh yang digerakkan oleh otak dengan kesadaran. Nah, ini penanti namanya. Jadi penanti itu dengan kesadaran. Pasti dia menantikan dunia fardu pasti dengan perencanaan. Sholat bagian dari perencanaan dan terhubung dengan puasanya, dengan sodakonya, dengan jalan dia, dengan tamasyanya dia pasti ada hubungan. Nggak ada perencanaan itu sama, pasti beda, dan bedanya pasti terhubung satu sama lain kan, terkoordinasi kan gitu. Nah, makanya karena komitmen mukmin itu penanti itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Jadi kalau untuk hakim wali yang sama, tujuan yang sama, maka setiap perbuatan yang kita sembahkan yang beda-beda itu pasti saling terkoneksi, saling terhubung, tidak terpisah-pisah.
Kan gitu. Nah, jadi gitu Pak, ya. Jadi free will kita itu terlibat juga dalam kepengurusan Allah secara takwini, ingat, tapi tidak disadari oleh kita. Jadi bukan bagian dari pencipta. Gitu. Tapi kepengurusan Allah bersifat tasri, terlibat nggak? Enggak juga. Tapi keterlibatannya adalah sampainya kita pada tujuan. Jadi menetapkan hukum itu hak prerogatif Allah. Kepengurusan bersifat tasri itu artinya Allah menetapkan hukum syariat. Hatta Rasulullah tidak terlibat. Gitu. Kalau mau dikaji lebih jauh, hukum syariat itu sumbernya apa? Ikhwan akhwat, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Murni kehendak Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi tidak ada kehendak selainnya. Jadi Allah satu-satunya pembuat hukum, artinya satu-satunya sumber kan? Hukum tasyri'i itu tadi. Nah, itu bentuk kepengurusan tasyri'i namanya, membuat hukum. Nah, hukum itu baru bisa berfungsi ya kalau diterima oleh manusia. Manusia memilih kepengurusan Allah, hukum Allah. Ngerti nggak? Jadi posisinya ikhtiar manusia itu ya bukan terjadinya hukum. Bukan pada kepengurusan tasri'inya Allah. Tapi berjalannya kepengurusan hukum Allah atau kepengurusan tasri'inya Allah. Ya, jelas ya, bukan adanya. Nah, terus tentang pertanyaan kedua, ya kan kasusnya seperti takiyah ya. Gitu. Apakah takiyah itu boleh dibilang masih dalam bentuk menerima kepengurusan tasri'nya Allah? Ya, sebenarnya pembahasan itu masih bagian dari pembahasan ini, cuman banyak yang harus dibahas sebelumnya kan gitu, di tengah-tengah itu. Ya, walhasil masih bagian Pak menurut saya mah. Kan gitu. Jadi takiyah pun itu masih mengikuti hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi persoalan kita itu bukan pada apakah kita ini mengikuti aturan Allah atau tidak, ya kan? Tapi pertanyaannya adalah, ya kan, apakah hukum yang kita yakini sebagai hukum Allah itu adalah hukum yang sebenarnya atau tidak, ya kan? Nah, hari ini itu di luar tanggung jawab kita karena itu hari ini kita kesulitan untuk sampai ke sana, gitu. Sulit yang memang tidak bisa apa namanya kita selesaikan. Jadi untuk sesuai dengan kehendak Allah ya yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala ya sebagaimana kita para nabi memahaminya kan udah jelas itu. Kalau kita terima wahyu kita langsung paham kan apa yang dikehendaki Allah, betul nggak? Nah, tapi kan kita memahami dari teks. Kalau seorang mustahid dari ayat riwayat, kalau awam muqallid dari fatwa mereka, lagi-lagi teks. Kan gitu. Iya kan? Nah, untuk memahami teks beda dengan para nabi memahami lewat wahyu, ya kan? Saya ikutin, Pak, prosesnya itu. Walaupun tidak proses belajarnya itu tidak sampai akhir sehingga saya jadi mustahid ya. Ya walaupun tinggal dikit lagi. Kan gitu. Bukan sombong. Ya kan? Nah, itu rumit banget. Jadi tetap hukum yang disimpulkan dengan cara proses ijtihad itu, ya kan? Itu dzonni, hanya menyimpulkan sangkaan, nggak bisa yakin. Nah, yang yakin justru nggak pakai proses itu, karena disepakati kaum muslimin itu yang yakin. Seperti apa? Sholat subuh 2 rakaat, yakin itu. Kayak gitu. Jadi dalam kondisi ini saya harus takiyah, dalam kondisi itu saya harus takiyah. Semuanya itu dzonni dan semuanya itu bagian dari hukum Tuhan. Nah, nanti masuk kepada catatan. Ya, kepengurusan rububiyah tasriyah ini itu apa sih? Bahwa tidak ada, bahwa Allah itu satu-satunya yang mandiri menetapkan hukum. Sementara kalau tidak mandiri banyak. Kita meyakini itu nggak ada masalah. Contoh, yakin nggak? Terima nggak hukum Indonesia?
Kalau ibu-ibu nerima hukum di Indonesia, undang-undang Indonesia, pilih mau kayak Wahabi mengatakan itu hukum syirik atau enggak, itu juga hukum Tuhan. Ya gitu. Saya pilih yang kedua, itu hukum Tuhan. Loh, kan bukan Allah yang menetapkan. Nah, kembali di sini persoalannya. Jadi Allah hanya satu-satunya yang berhak menetapkan hukum, ya kan, secara mandiri, ya kan? Itu ada catatan secara mandiri. Jadi kalau orang itu menetapkan hukum tidak secara mandiri, coba cek apakah yang pembuat undang-undang itu secara mandiri? Enggak, dia merujuk sana sini, itu termasuk Quran dirujuk. Enggak secara mandiri. Hampir kita tidak temukan ada orang yang mengklaim pembuat hukum secara mandiri. Ada nggak? Ya gitu. Mungkin sekarang ini Amerika kali, kan gitu. Gitu. Terus atas kezaliman dan merusak, ya, menjauhkan orang dari keadilan. Nah, itu termasuk yang tidak mandiri, gitu. Artinya dia memposisikan diri sebagai Tuhan. Terus apalagi ada fatwa kan dari Imam Ali Khamenei. Kalau hukum di Indonesia, ya kan, atau di negara manapun yang ditetapkan untuk kemaslahatan, itu hukum Islam. Itu hukum Islam. Jadi kalau bapak-bapak atau malam-malam lampu merah hanya karena takut yang tidak ukolai, ya, takut ada penodong misalnya kan, takut sendirian lampu merah, takut ada kuntilanak kan gitu, karena kalau sepi baru kuntilanak muncul kan gitu. Udahlah kebut aja gitu. Padahal nggak ukolai, wah pokoknya dibikin-bikin lah, wahmi semua itu, bablas, istighfar itu, karena melanggar hukum Tuhan, gitu. Ya kira-kira seperti itu. Jadi ada beberapa catatan di sini kan, dari definisinya saja kita langsung bisa mengecualikan, mengeluarkan, ya kan, mana yang syirik, yang bertentangan dengan ini, dan mana yang tidak, kan gitu. Jadi kalau orang, ya kan, itu menetapkan hukum tidak seperti Tuhan menetapkan hukum, nggak ada masalah. Gitu. Nah, ya silakan. Kalau tadi ada dia ada hewan sebenarnya di substansi itu bisa dijelaskan ulang mengenai apa supaya lebih jelas dan relevansinya dengan tauhid. Iya. Jadi kan ada hierarki Bu ya. Jadi ini hierarki tauhid. Jadi kan terakhir itu tauhid apa? Ibadah ya Bu. Ya, tauhid ibadah. Terus ke atasnya itu ya. Ke atasnya itu yang lebih umum tauhid uluhiyah Bu disebut. Jadi mengakui Allah sebagai Tuhan. Nah, terus kemudian lebih umum lagi itu namanya tauhid rububiyah. Rububiyah. Tasyri'iyah, ya. Terus yang ke atas lagi rububiyah takwiniyah. Ini tasyri'iyah, Bu. Ini rububiyah takwiniyah. TK. Nah, ke atas kholikiyah. Aduh, tulisannya jelek. Ke atas lagi apa, Bu? Wajibul wujud. Tauhid wajibul wujud ya. Nah, maksud saya, kalau orang sudah bertauhid, sudah meyakini tauhid fil ibadah, maka ininya dia yakin. Ininya dia yakin. Kalau ini yakin, berarti ininya yakin. Kalau ini yakin, ininya yakin. Kalau ini yakin, berarti ininya yakin. Jadi ke atasnya semua dia punya. Dia meyakini. Jadi kalau dia yakin ini, berarti dia sudah sempurna. 99% ke atasnya dia sudah memiliki. Tinggal lemah atau kuat. Ya kan? Ngerti nggak? Tapi kalau dia baru rububiyah, yang ke atasnya dia memiliki, yang ke bawahnya belum tentu. Ya, jadi ini karena ini akibat dari ini kan. Gitu. Nah, analoginya tadi, kalau kita ingin mengenal, ini kan kita ingin mengenal manusia yang bertauhid, ya kan? Nah, dia bertauhidnya di level mana? Ya kan? La ilaha illallah itu di sini, Bu. Jadi dia sudah sempurna. Nah, ketika kita ingin memahami manusia, nah manusia itu ini analoginya saya ke sini. Ketika kita ingin mendefinisikan manusia, nah manusia itu hewan. Terus apa lagi? Jismun namin. Terus apa lagi? Jismun, terus kemudian jauhar. Nah, kalau kita sudah menemukan jenisnya, ini namanya jenis, Bu. Nah, ini jenisnya.
jenis manusia yang terdekat, oh dia hewan. Berarti kita sudah menyebutkan semua jenisnya. Karena di dalam hewan itu. Tapi kalau kita baru misalnya manusia, oh dia substansi. Belum tentu dia hewan. Belum tentu dia ini. Belum tentu ini. Belum tentu ini. Karena jauhar itu substansi ada macam-macam, Bu. Ya. Nah, substansi itu ada macam-macam. Salah satunya jismun. Nah, manusia itu turunan jauhar, substansi lewat si jismun. Jadi Nabi Adamnya itu si jauhar itu lewat si jismun, lewat Habil. Nah, ini ada Kabil, ada Udin, ya. Ya. Yang melahirkan suku orang Sunda atau orang Betawi. Ya, ngaco-ngaco dikit di sejarah nggak apa-apa, Bu ya. Tapi jangan diceritain lagi. Ya. Nah, manusia itu lewat jenis tertingginya jauhar, lewat turunan jauhar si jismun. Nah, si jismun punya anak-anak. Nah, ada salah satunya jismun amin. Nah, manusia itu dari turunan jismun lewat jismun amin. Gitu. Nah, jadi kalau kita tahu ini, ya, maka kita tahu yang ke atasnya. Kalau hanya tahu yang tengah-tengah, ya, maka belum tentu yang ke bawah, karena yang dari sini kan bercabang, ada macam-macam. Gitu. Jadi belum tentu kita paham jenis yang terdekat manusia, yaitu hewan. Gitu. Nah, makanya dalam Al-Quran tanya Rasul sama orang kafir Quraisy, man khalaqas samawati wal ard. Pencipta, dia punya tauhid kholikiyah. Kalau dia punya tauhid kholikiyah, berarti dia belum tentu punya yang bawah. Gitu. Tapi kalau dia sudah tauhid fil uluhiyah, ya nggak mungkin dia orang musyrik. Jadi masalahnya syiriknya si kafir Quraisy itu di mana? Tauhid rububiyah tasriyah. Padahal dia sudah tauhid kholikiyah. Gitu. Jadi kalau orang sudah punya di bawah, pasti punya di atas. Kalau orang punya di atas, belum tentu di bawah. Nah, ayat itu mengatakan dia punya tauhid kholikiyah, tapi dia nggak punya yang di bawahnya, yaitu tauhid fi rububiyah. Dia gagalnya di situ. Nah, Rasul datang untuk mengarahkan dia. Nah, ketika orang tidak meyakini tauhid fi rububiyah, apa yang terjadi? Perbudakan. Kayak gitu. Sebagian kelompok merasa lebih mulia dan akhirnya penguasa. Setiap yang lahir dari ini, sebodoh-bodohnya, segeblek-gebleknya, pasti jadi penguasa. Yang dari ini lahir, sepintar-pintarnya, semulia-mulia, tetap jadi orang rendahan. Budak terus-terusan. Mau dirubah sama Nabi. Pertama apa? Tauhidnya dulu yang dirubah. Gitu. Makanya ketika Nabi nyampein Tuhan, ngamuk mereka. Oh, ini mau merubah tatanan. Nah, dari situ ibu belajar tauhid ini buat apa? Kalau nggak pengen rubah tatanan. Tatanan yang seperti apa yang sedang bermasalah di kita. Kan gitu. Kalau itu nggak diperhatikan buat apa belajar tauhid? Ini dasar untuk kehidupan. Kan gitu. Kan saya sudah nyebutin awal-awal kan, ilmu itu ada masiri, ada umum. Nah, tauhid itu bagian dari ilmu masiri yang hubungannya dengan kehidupan secara individu maupun sosial. Kalau orang nggak mikirin kehidupan, ya kemana arahnya nanti orang hidup itu, ilmu umum aja udah sekolah, baca IPA, IPS, fisika, ya kan, mobil itu apa, biskuit itu apa, kue apa, gimana jualnya. Nah, itu ilmu-ilmu umum. Nggak perlu nanya Tuhan, nggak perlu nanya syariat, nggak perlu nanya surga. Kayak gitu. Wah, Nabi itu bangun Madinah tidak mengajarkan kepada orang-orang yang dilibatkan untuk bangun Madinah itu, mengajarkan tauhid kepada mereka tidak serumit ini. Sederhana. Kayak gitu. Kok bisa ya? Sementara kita, sampai filosofis tauhidnya. Pas pulang, nggak mikirin umat, nggak mikirin bangun tatanan. Senangnya debat, diskusi. Bukan ruang-ruang diskusi. Kayak gitu. Bukan melihat kenyataan. Padahal perintah awalnya kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lihat kenyataan. Mana yang brengsek, mana yang kurang. Gitu. Dengan apa? Dengan pemahaman kita tentang Tuhan. Bismi rabbikal ladzi khalaq.
Nah, begitu Bu ya. Ada soal lain? Saya tertarik dengan tadi bahwa pembahasan tentang tauhid ini sangat erat kaitannya dengan tatanan masyarakat dunia yang berlandaskan tauhid. Iya. Nah, sebenarnya menurut Ustadz, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pembahasan tauhid, pembahasan akidah di kalangan sebagian kaum muslimin, saudara-saudara kita, itu hanya berputar di ranah intelektual, Ustadz. Betul. Ya, hanya sekedar kepuasan intelektual, debat, diskusi, hanya untuk membuktikan secara konsep, tetapi tidak berimplikasi pada tatanan masyarakat. Sedangkan sebaliknya di kalangan para ulama mazhab Ahlul Bait seperti Ayatullah Murtada Mutahari, Muhammad Taqi Misbahesti dan sebagainya, itu pembahasan tauhidnya memang diarahkan untuk membentuk tatanan masyarakat yang berlandaskan tauhid tadi. Itu kira-kira faktornya apa yang menyebabkan mereka tidak sampai ke situ, Ustaz? Waduh, itu sebenarnya pertanyaan buat antum itu. Iya, buat kita semua. Iya kan? Jadi emang ya, kalau manusia itu ya dari buku-buku yang saya baca, ya, kenapa kok begini arahnya kajian-kajian usuluddin itu, kajian tentang Tuhan. Ya kan? Jadi sebenarnya akidah yang harus kita pahami dan fungsinya itu yang kita pahami di zaman awal Islam. Sementara konsep akidah yang kita pahami itu produk zaman setelah itu. Pemikiran-pemikiran barat masuk, pemikiran filsafat masuk ke dunia Islam. Ya kan? Di zaman Abbasiyah mungkin atau dinasti Umayyah. Gitu. Coba misalnya apa keberatan tentang tauhid kholikiyah? Pandangan yang menolak tauhid kholikiyah, yang bertentangan dengan tauhid kholikiyah. Subhat terkait dengan tauhid kholikiyah. Itu subhat diambil, dibawakan dalam buku kajian. Itu subhat di zaman dinasti Abbasiyah. Di zaman Rasul nggak ada. Nah, kita diarahkan memahami tauhid itu, tauhid yang memang identik dengan pembahasan hanya kental aspek dihninya, teoritisnya gitu. Ya kan? Nah, terus itu yang viral. Nah, ini mungkin faktor, ya kan, sesuatu kalau terus-terus dilakukan hatta jelek juga jadi baik kan. Jadi kalau mau kita sepakat, tauhid yang praktis yang kita besarkan sekarang. Dan itu saya lagi ngonsepin. Jadi untuk sementara kajian teoritis ini saya tetap bawakan, saya sisip-sisipin. Saya sisip-sisipin nanti tauhid praktisnya. Nanti penekannya di tauhid ibadah. Kayak gitu. Nah, tauhid ibadah, kalau menurut Al-Quran itu termasuk tauhid ibadah itu. Tapi kalau dalam pembahasan umumnya, tauhid itu cuma sampai uluhiyah. Orang tidak meyakini bahwa ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia musyrik. Dia musyrik. Kalau orang sudah musyrik, maka apapun perbuatannya tidak diterima, tidak punya pengaruh buat maknawinya. Gitu. Di dunia dan di akhirat. Jangan ngarepin surga. Gitu, sholatnya. Gitu. Nah, ibadah itu kan bukan berbicara sholat. Ibadah itu berbicara universal. Ibadah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Selesai dari satu pekerjaan yang lain tetap taat sama Allah. Fa idza faragta fansob. Jadi jangan masuk, tetap koridornya, bingkainya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan itu menunjukkan bahwa dia memang bertauhid secara uluhiyah, kan gitu. Dia boleh fokus, ya, boleh fokus ke yang lain, tapi tidak boleh secara mandiri. Saya mau tidur, mau tamasya ke Tangkuban Perahu, ya kan? Tapi tidak boleh menentukan sebagaimana Tuhan menentukan. Gimana caranya? Selesai udah itu mah harusnya. Saya mah selesai. Tinggal praktik aja. Gitu. Jadi jangan sampai udwaniyah, menentang ketaatan yang jelas. Boleh tamasya, tapi tidak melanggar ketaatan kita, tidak merusak ketaatan kita yang jelas.
Sudah terprogram nih, harus begini, harus begini. Gagal gara-gara ketangguhan perahu. Maaf ya, saya ada jadwal sama keluarga ketangguhan perahu. Nah, ini bukan bagian dari ketaatan, ketangguhan perahunya. Tapi kalau tamasyanya menguatkan ketaatan yang lain, ini bagian dari ketaatan. Termasuk tidur kita. Ini tamasya yang ditakutin sama Amerika. Jangan sampai muslim itu tamasya. Coba buka YouTube, ada tempat rekreasi, punyanya orang Syiah di Libanon, itu tempat rekreasinya. Artinya mereka itu panas ketakutan ketika orang Syiah rekreasi. Harusnya kan mereka bersenang kan, wah lupa dia. Lupa diri, lagi santai, lagi seneng-seneng. Kalau dibom mereka nggak ada persiapan. Tapi mereka takut dengan rekreasinya Hizbullah, anak-anak mereka. Karena menguatkan taklidnya yang lain gitu rekreasinya. Saling terkoneksi. Tahu tempat rekreasinya di mana? Perbatasan Israel sama Libanon. Itu kampungnya orang Syiah. Di bagian Israelnya antum tahu? Tentara tanah kosong, nggak enak tinggal. Tentara juga 1-2. Tapi di bagian Syiahnya, yo, ramai tempat rekreasi. Seneng ngelihatnya juga. Kok berani mereka? Nantang malah. Jadi ngelihat orang Syiah rekreasi itu, mereka ketakutan malah. Gitu. Kenapa? Karena emang tidurnya, rekreasinya itu terhubung. Nah ini kan rekreasinya juga fil ibadah, masih dalam koridor tauhid fil ibadah. Gitu. Nggak usah nunggu ini diperintah atau tidak. Kayak pikiran Wahabi, ngerusak nggak? Kan salah satu pertimbangannya itu. Dilarang nggak? Ngerusak nggak sholat kita? Rencana dan ibadah yang udah jelas dan lebih penting yang hukumnya wajib ngerusak nggak? Gitu. Atau malah mendukung. Satu tidak haram dan tidak mendukung. Bagian dari tauhid fil ibadah. Makanya kan ada pembagian kan. Bagi waktumu untuk Tuhan, untuk dirimu, dan untuk masyarakat. Dan kadang untuk keluarga juga. Gitu. Itu semua dalam koridor ibadah. Gitu. Ya, mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih ya atas perhatiannya, teman sekalian. Mohon maaf lebih kurangnya. Kita tutup sama-sama dengan pembacaan doa farad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun li walikal hujjat ibnil Hasan salawatuka alaihi wa ala abai fi hadis sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha wa qaidan wa nasira wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka tau'a wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi tahirin. Ya baik, terima kasih kepada Ustadz Yusuf yang telah memberikan materi kepada kita. Insya Allah kita akan berjumpa lagi jam 1 dengan materi sejarah Islam Syiah dan akan dilanjutkan oleh Ustadz Ahmad pada jam 3 insya Allah jika beliau tidak berhalangan. Terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk bertahan dan jangan lupa jam 1 kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.